Oke, selamat siang dan selamat sore. Materi hari ini adalah mengenai gambit negosiasi tidak etis. Apa yang dimaksud dengan negosiasi tidak etis? Negosiasi tidak etis yaitu langkah-langkah dalam negosiasi yang digunakan yang sifatnya sebetulnya kurang etis ya di sini. Dan di sini digunakan sebetulnya untuk memperlancar atau mempermudah proses negosiasi supaya menguntungkan dari pihak yang melakukan negosiasi tidak etis. Di sininya gunanya adalah untuk memperoleh suatu kesepakatan. Nah, di sini ada beberapa negosiasi yang sifatnya tidak etis. Di sini ada 7, yaitu decoy, red herring, cherry picking, deliberate mistake, default, escalation, and preemptive information. Nah, kita lihat di sini yang decoy. Decoy itu adalah negosiasi yang digunakan untuk mengalihkan perhatian Anda dari isu yang sesungguhnya dalam negosiasi. Gambit ini dilakukan dengan menciptakan suatu isu pengecoh untuk ditukar dengan isu yang sebenarnya yang menjadi sasaran pihak lain. Intinya gambit ini dilakukan dengan gambit yang membuat isu semu untuk memperoleh konsesi dari pihak lain. Decoy di sini contohnya itu adalah mengecohkan daripada isu yang sebenarnya. Isu yang sebenarnya di sini menegosiasikan itu mengenai masalah harga, misalnya harga yang relevan dan harga yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembeli. Si pembeli itu bersikukuh dengan harga 20.000, sedangkan penjual dengan harga 25.000. Nah, penjual ini melakukan sesuatu strategi, dia mengalihkan perhatian. Udah belah, ibu rugi loh kalau nggak beli, ya. Tapi harga nggak bisa kurang. Ini saya kasih bonus. Mumpung bonusnya masih ada, Bu. Kalau nanti udah kehabisan bonusnya, ini bonusnya lumayan loh harganya juga. Jadi ibu nggak akan rugi. Ini saya kasih aksesoris bonus untuk pembelian siang ini, saya kasih aksesoris bonus bros. Dan ini mumpung stok brosnya masih banyak gitu ya. Kalau nggak ada, kalau udah habis nggak ada bonus lagi, Bu. Ayo ibu beli banyak kan, nanti dapat bonus brosnya juga lebih banyak lagi. Bisa seperti itu. Nah, si ibunya mulai tertarik, itu mengecoh kan. Dia berpikir-pikir, oh gitu 25.000 juga nggak rugi kali ya kalau saya udah dapat bros juga, misalnya seperti itu ya. Lagi kalau belinya banyak lebih untung nih. Jadi dia berpikir seperti itu. Jadi di sini ada isu pengecohnya adalah bonus bros itu. Jadi dia nggak berpikiran lagi mengenai harga gitu ya. Lalu red herring. Red herring ini dilakukan negosiator dengan membuat tuntutan yang semu, yang akan dibatalkannya atau ditariknya kembali dengan konsesi sebagai gantinya, bertujuan untuk mengelabui dan membuat bingung daripada pihak lawan. Red herring ini berarti mengangkat sebuah isu yang akan mengalihkan perhatian dan membuat bingung ya. Ciri khas red herring di sini adalah adanya tuntutan. Jadi misalnya yang sering menuntut itu biasanya seorang anak pada orang tuanya ya. Misalnya seorang anak itu baru berulang tahun ya, dan biasanya seorang ayahnya itu tiap tahun selalu memberikan hadiah. Nah, pada saat itu ayahnya lupa belum memberikan hadiah karena saking sibuknya. Jadi si anak ini menagih tuh ya. Kalau misalnya saya ulang tahun, kan papa selalu kasih kado tuh ya. Tapi tahun ini kok papa lupa misalnya. Jadi kalau saya minta apa juga, pasti papa beliin dong. Karena papa terlambat nih beliin ya kadonya. Saya seperti itu ya. Terus ayahnya karena saking sibuknya, dia mengiyakan, ya oke lah gitu ya. Nah, kata anaknya, janji ya, tadi apapun yang saya minta pasti dikasih. Iya, katanya gitu.
kamu mau beli apa sih, katanya gitu ya. Ya pokoknya Papa janji ya, apapun yang saya minta Papa pasti kasih. Nah kali ini saya minta Papa nggak terlalu ngeluarin uang banyak kok, saya cuma minta diizinin untuk pergi jalan-jalan 3 hari dengan teman saya, kayak gitu ya. Kita berlima udah janji belum jalan-jalan keluar kota 3 hari. Nah papanya langsung bingung. Tapi kan janjinya bilangnya hadiah. Ya ini tadi kan apapun yang saya minta, gitu, pasti harus dikasih. Papa janji kasih. Ini Bapak nggak usah keluar uang lagi karena saya udah nabung untuk pergi keluar kota ini ke Jogja 3 hari. Pokoknya harus diizinin gitu. Nggak mau tahu. Ini kan saya sebagai hadiah ulang tahun gitu ya. Kan saya udah 17 tahun. Nah, itu adalah red herring ya. Nah, red herring yang lain misalnya tuntutan semu ini misalnya antar 2 negara misalnya. Negara yang sedang bersitegang misalnya memperebutkan perbatasan. Nah, setelah itu ini antara negara A dan negara B misalnya. Perbatasan di laut tuh yang sedang diributkan ya. Red herring di sini ternyata selain perbatasan dan negara itu ada hubungan dagang tuh ya misalnya. Nah, si negara A ini yang banyak mempunyai stok barang dagang yang dijual ke negara B. Nah, karena dia merasa dirugikan mengenai perbatasan negara, si negara A ini menuntut misalnya, saya menuntut untuk penjualan barang saya di negara Anda dinaikkan misalnya tarif untuk masuknya supaya menjadi keuntungan bagi saya misalnya. Tarif penjualannya maksudnya tarif pajak penjualannya. Nah, negara B langsung bingung. Ya pokoknya saya mau tarif penjualan barang saya pajak penjualan barang saya dinaikkan dan Anda harus membayar sebagai kepala negara seperti itu. Nah, karena menuntut tuntutan semua seperti ini, yang akhirnya bersitegang seperti itu, dia teralihkan gitu ya. Lalu pikir supaya pajak yang dinaikkan ada nggak syaratnya misalnya itu terlalu banyak untuk item barang. Ya ini mengenai batas laut ini bolehlah nggak apa-apa saya nelayan-nelayan saya itu masuk ke negara kamu juga gitu. Yang penting kan nggak terlalu banyak ininya yang batasannya ini saya ambil misalnya seperti itu ya. Ini kalau udah terlanjur umpama secara teritori dan secara hukum memang para nelayan dari negara kita melanggar, untuk yang sekarang tolong dimaklumi dulu dah, berikutnya baru kita bicarakan lagi. Baru pajaknya saya akan nggak naikkan seperti yang tadi saya minta, saya akan turunkan sedikit. Itu red herring ya, jadi ada suatu permintaan tuntutan semu ya, seperti itu ya. Lalu cherry picking. Cherry picking ini adalah taktik mengambil hanya yang baik-baiknya saja. Jadi membandingkan antara tender dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Ya. Perusahaan A misalnya menawarkan harga barang kualitasnya A, ya kualitas terbaik. Tapi harga juga memang harga yang paling mahal, 25.000. Sedangkan perusahaan B menawarkan kualitas barang yang lebih rendah, tapi harga juga lebih murah, 22.000 misalnya. Si perusahaan C menawarkan harga yang paling rendah 20.000 dengan kualitas barang yang standar saja C. Gitu ya. Nah, yang B sebetulnya kualitas barangnya mirip yang C, tapi dia kelebihannya adalah ada bonus yang banyak dia berikan. Nah, kita sebagai pembeli di sini kita pengen harga barangnya 20.000 yang paling murah, tapi kualitas barang seperti barang A dan ada bonus seperti yang ditawarkan oleh perusahaan B. Itu adalah strategi cherry picking. Ketika, saya pokoknya maunya harga barangnya 20.000 karena di tempat pesaing lain saya dapat tuh harga 20.000. Tapi lihat dulu kata perusahaan A,
harga barang kita walaupun lebih mahal kan kualitas barangnya jauh lebih bagus daripada perusahaan C. Ya, tapi kan mirip. Pokoknya saya mau harga yang 20.000. Dan yang B menawarkan bonus lagi mahal. Ya, B kan sebetulnya kualitasnya itu memang mirip kalau kita jauh di atas daripada C, ya. Jadi kita udah nggak kasih bonus lagi dengan harga barang 25.000. Ya, pokoknya saya pengen harga 20.000 karena di tempat lain bisa, dan ada yang menawarkan bonus, saya mau bonusnya juga. Tapi kualitas barang saya mau yang paling bagus, karena saya maunya barangnya tahan lama dong, misalnya seperti itu. Ya. Itu adalah cherry picking. Nah, lalu di sini ada default. Default itu adalah menyamaratakan, ya. Jadi dilakukan dengan menggunakan asumsi unilateral yang bekerja demi keuntungan pihak yang mengatakannya. Contohnya, semua vendor kami memberikan diskon untuk pembayaran dalam waktu 15 hari. Jadi kami beranggapan Anda juga demikian. Jadi karena semua vendor itu rata-rata memberikan diskon 15 hari, ketika pembayaran digunakan 15 hari dan diskonnya ada 15%, ketika ada vendor baru, langsung disamakan. Gitu ya. Pokoknya kita harus wajib dapat diskon 15% untuk pembayaran dalam waktu 15 hari. Karena biasanya pun dengan vendor lain kami biasa demikian. Nah, itu adalah strategi default. Ya. Lalu strategi escalation. Strategi escalation di sini adalah gambit yang dilakukan dengan menaikkan permintaan setelah kesepakatan. Jadi eskalasi di sini dapat dilawan dengan tidak melayani segala bentuk tuntutan di luar kesepakatan yang dibuat atau dengan higher authority. Ya. Atau di sini alasannya kita nggak bisa setujui perubahan apapun tanpa persetujuan dari Dewan Direksi. Kan nggak etis di sini menaikkan permintaan setelah mencapai kesepakatan, ya. Setelah ada kata sepakat, misalnya dia pakai higher authority dan dilawannya juga higher authority misalnya. Setelah sepakat nih ya, pihak A dan pihak B, ternyata si pihak A ini berubah pikiran ya, pimpinannya karena berubah. Kami mau harganya tetap 25.000 ternyata karena kualitas barangnya udah yang terbaik, pimpinan kami nggak setuju. Nah, yang B bisa menjawab, hal itu kan udah disepakati bersama dan ada surat perjanjiannya sudah ditandatangani kedua belah pihak. Kami juga nggak bisa mengiyakan saja apa yang udah sepakati berubah. Nanti kami akan dicecar oleh atasan kami atau dipersalahkan oleh atasan kami. Ya, jadi ininya adalah higher authority. Dan lebih legal itu adalah sesuai kesepakatan karena udah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak. Walaupun di sini pimpinannya yang perusahaan Anda berubah, tapi pada saat pimpinan sebelumnya sudah menyepakati hal itu misalnya. Jadi dianggap sudah sah. Atau ini kita nggak bisa menyetujui perubahan apapun tanpa persetujuan dari Dewan Direksi. Ini seperti itu, ya. Lalu printed information. Printed information di sini adalah gambit yang dilakukan dengan menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi penawaran lain. Bisa dengan memberikan notice misalnya ya, antar tim. Misalnya karena antara perusahaan A dan perusahaan B nggak sepakat mengenai harga misalnya. Lalu si tim A di sini memberikan notice pada temannya. Notice-nya hanya bilang, hanya tulisan sepertinya terlihat PPC gitu ya, seperti itu. Nah, yang si B ini langsung heran, waduh, kalau nggak cepet-cepet oke, ini dikasih nih perusahaan lain. Terus akhirnya, oh tadi kita udah sepakat harga yang mana terakhir, ya udah oke lah, supaya cepet ya daripada nanti kita terbuang waktunya. Ya padahal karena kita takut yang perusahaan B ini motornya sebagai lawan negosiasi itu takut diberikan tendernya itu pada perusahaan lain. Ya.
padahal itu hanya planted information. Ya. Ya, seperti itu. Jadi menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi penawaran yang lain. Atau di sini memberikan daftar harga yang murah misalnya ya. Daftar harga yang murah itu disodorkan. Wah, kita pakai diskon 30%, misalnya seperti itu ya. Tulis besar-besar. Lalu memberikan satu dengan yang lain antar si penjual dan si pembeli. Ini mumpung diskon, ya harga lagi diskon 30% berarti ini, gitu ya. Jadi si pembeli itu langsung berminat untuk membeli barang tersebut. Padahal itu diskon 30% tuh misalnya sebagai strategi ya. Memang harga barangnya setelah didiskon pun sesuai yang ditawarkan memang seperti itu harganya. Ya. Yaitu berbagai cara, pokoknya menanamkan suatu informasi yang bisa menarik pihak lawan untuk mendealkan suatu transaksi ya, atau menyepakati suatu transaksi dengan segera. Ataupun merubah suatu taktik negosiasinya sehingga menguntungkan pihak yang lain. Ya. Oke, itu adalah gambit negosiasi tidak etis, ada 7. Sekian dan terima kasih.